Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia atau AACC di Nusa Dua Bali hari ini memasuki hari ketiga. Apa saja agenda pembahasan di hari ketiga? Kita akan langsung saja bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanwar di Nusa Dua Bali. Haikal, apa saja agenda Kongres Asosiasi MK se-Asia hari ini? Selamat pagi Rara, memasuki hari ketiga saat ini adalah pembukaan Kongres Akbar atau Kongres Utama dari AACC yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada dua agenda utama yang akan menjadi agenda pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan Kongres. Pembukaan Kongres akan dibuka secara aklamasi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Presiden AACC yang ketiga yaitu Profesor Arif Hidayat. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Presiden Joko Widodo. Pada pembukaan kali ini juga akan dibacakan deklarasi Bali yang berisi draft-draft penting yang telah disepakati oleh seluruh Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua pertemuan yang lalu. Dan pada hari ini juga akan dilakukan pemaparan beberapa negara anggota terkait dengan implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara di negara masing-masing anggota AACC. Ada dua pemaparan utama. Yang pertama adalah mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara di berbagai negara-negara AACC. Pemaparan ini akan dilakukan oleh MK Malaysia, MK Maroko, dan MK Korea. Lalu yang kedua adalah pemaparan terkait dengan aturan MK se-Asia dan lembaga sejenis melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ini akan dipaparkan oleh MK Indonesia dan juga MK Rusia. Ini adalah dua agenda utama yang akan menjadi agenda penting pada hari ketiga Kongres AACC yang ketiga ini. Dan yang paling utama nantinya akan dibacakan deklarasi Bali yang berisi draft-draft utama. Di antaranya adalah komitmen untuk menjadikan AACC sebagai landasan utama perlindungan hak konstitusional warga di seluruh negara anggota. Lalu juga akan dideklarasikan jalinan kerjasama antara MK se-Asia dengan MK se-Afrika yang akan dilanjutkan dengan pertemuan di tahun 2018 nanti dalam bentuk konferensi Bandung, konferensi Mahkamah Konstitusi tingkat Asia Afrika yang akan digelar oleh Indonesia di tahun 2018. Itulah agenda utamanya, Rara. Ya, Haikal, apa saja keputusan penting dalam Kongres 2 hari ini? Ya Rara, selama 2 hari Kongres yang lalu telah mencapai konsensus di antara seluruh Sekretaris Jenderal dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi di 18 negara yang tergabung dalam AACC. Ada 3 poin utama. Yang pertama adalah penetapan kesekretariatan tetap dalam bentuk joint venture atau 2 kantor kesekretariatan. Yang pertama ada di Jakarta, Indonesia, dan yang kedua ada di Seoul, Korea Selatan. Jakarta dinilai sebagai tempat yang baik untuk menjadi pusat kantor komunikasi dan koordinasi antar anggota AACC. Sementara Seoul dinilai menjadi tempat yang baik untuk pengembangan sumber daya manusia melihat adanya prestasi yang baik dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam melindungi hak konstitusi warganya di tahun terakhir. Lalu yang kedua adalah pengangkatan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi dari AACC. Ini melihat karena AACC adalah semuanya negara-negara Asia dan mayoritas adalah negara-negara pecahan Uni Soviet yang menggunakan bahasa Rusia. Sehingga bahasa Rusia akan digunakan sebagai bahasa pengantar di setiap konferensi AACC dalam tahun-tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah komitmen penjalinan kerjasama antara AACC tingkat Asia dengan Mahkamah Konstitusi seluruh Afrika. Ini akan dijalin dalam bentuk pertukaran informasi dan pengalaman dan juga pertukaran hakim yang akan dilakukan oleh MK Asia dengan MK Afrika. Pada hari ini juga akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat dari Afrika dan juga Eropa, sehingga bentuk jalinan kerjasama ini akan mencapai MOU pada hari ini dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Kami juga sudah melihat adanya pengamanan yang ketat di sepanjang jalan Nusa Dua Bali dari Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua sudah berjaga aparat gabungan TNI dan Polri, juga sudah terlihat adanya gabungan dari Pas Pampres yang berjaga melakukan sterilisasi di daerah Nusa Dua Bali. Presiden Joko Widodo memang akan dijadwalkan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan akan membuka Kongres yang ketiga ini pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Profesor Arif Hidayat dan juga seluruh perwakilan negara AACC untuk membuka Kongres yang ketiga kali ini dan lalu membacakan deklarasi Bali yang berisikan poin-poin utama yang telah disepakati oleh negara-negara anggota dan akan menjadi komitmen dari Kongres AACC yang ketiga. Itulah informasi yang bisa kami dapatkan dan sampaikan kepada Anda, Rara. Kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian laporan langsung reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanwar dari Nusa Dua Bali.